kita lalui, Indonesia akan semakin diuji oleh dinamika global yang tak menentu. Bencana, krisis ekonomi, politik, keamanan, bahkan korupsi turut mewarnai negeri ini. Sudah saatnya kita melawan. Siksikan lengan, mari ambil peran. Masyarakat Indonesia semakin haus akan layanan birokrasi yang bersih dari korupsi. Masyarakat menginginkan layanan yang optimal. WBK, WBBM seakan menjadi jawaban. Tentunya masyarakat dapat mengambil peran, masyarakat dapat mengawasi maupun ikut andil untuk menilai layanan dari instansi pemerintah melalui survei layanan. Tentu saja, survei layanan akan dijadikan dasar penilaian maupun dasar evaluasi bagi perbaikan layanan publik dan instansi pemerintah. Tahun demi tahun, pembangunan zona integritas dari instansi pemerintah semakin meningkat, seakan menjadi hal yang bergengsi untuk saling berlomba-lomba menciptakan inovasi. Tentunya bersih melayani. Dan ini menjadi bukti bahwa orang-orang yang duduk dalam birokrasi Indonesia ini masih memiliki semangat reformasi. Dan inilah dia podcast LPKA Jogja. Saat ini sudah hadir di tengah kita ada Bapak Budi Mansuri selaku Kepala Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Kepala Kakanwil Kantor Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bapak Teguh Suroso selaku Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Yogyakarta. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Baik Ibu, saya ingin bertanya pertanyaan pembuka untuk sesi tanya jawab ini. Mungkin bisa dijawab oleh Bapak atau Ibu terkait dengan kegiatan pada pagi hari ini terkait dengan deklarasi janji kinerja tahun 2021 dan sekaligus pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi maupun wilayah birokrasi bersih melayani. Makna apa yang dapat kita ambil dari kegiatan pagi hari ini? Monggo silakan Bapak. Saya melihat bahwa kegiatan ini sebenarnya kan bentuk dari ekspresi keseriusan, kesungguhan dari niat untuk kemudian terus memperbaiki pelayanan, tidak hanya sampai pada pelayanan yang bersih dari korupsi, tapi juga pelayanan yang memang benar-benar menyenangkan tadi itu. Pelayanan menyenangkan itu pelayanan yang pokoknya kalau orang datang itu datang cemberut pulang senyum, datang senyum pulang tertawa gitu, kira-kira begitu. Nah ini tantangannya ke depan seperti itu gitu. Oleh karena itu karena kan niat keinginan saja nggak cukup, kadang harus diikat dengan komitmen. Nah hari ini sebenarnya upaya untuk memperkuat niat itu dengan mengikatnya menjadi komitmen bersama, sebuah janji kinerja yang itu kemudian tidak hanya melecut motivasi tapi juga mengikat secara moral, karena namanya sudah berjanji itu harus dipenuhi karena ada pertanggungjawaban baik vertikal maupun horizontal seperti itu. Kira-kira itu Mbak, kalau ditanya maknanya. Mungkin bisa dari Bapak Kanwil menambahkan tentunya makna untuk insan pemasyarakatan khususnya. Kalau untuk kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, intinya semuanya harus meningkatkan satu pelayanan yang baik. Namun khusus untuk LPKA, kita harus, dan teman-teman yang sudah WPK untuk menuju WBBM tadi disampaikan oleh Pak Kepala Ombudsman Perwakilan, kita harus 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Itu yang perlu diterapkan. Kemudian juga dilarang untuk ngapusi, korupsi, dan lain sebagainya. Ya kan, itu yang perlu diterapkan. Ibu mungkin bisa menambahkan Bu, makna apa terkait kegiatan? Terima kasih. Sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Budi Mansuri dan juga Bapak Budi Sarwono. Dua Budi yang luar biasa nih pada pagi hari ini. Sepakat bahwa hari ini adalah pencanangan pembangunan zona integritas dan juga deklarasi kinerja
yang merupakan lanjutan dari apa yang sudah diperoleh oleh LPKA itu sendiri tahun 2020 mendapatkan WBK. Berarti mulai hari ini bertambah lagi semangatnya untuk mencapai menuju WBBM. Dan itu saya yakin satu kata untuk LPKA pasti WBBM. Siap. Terima kasih. Terus ini Pak, melanjutkan dari tadi makna kegiatannya ini, sebenarnya apa sih Pak peran dari Ombudsman sendiri? Kok kayaknya setiap ada pencanangan ini Ombudsman ini selalu hadir gitu kan? Jadi pertanyaan juga untuk masyarakat. Setia Iya. Ombudsman itu kan lembaga negara yang memang oleh Undang-Undang 37 tahun 2008 diberi mandat untuk memastikan bahwa proses-proses penyelenggaraan pelayanan publik itu berjalan dengan baik. Memastikannya dengan cara mengawasi, tapi juga tidak hanya mengawasi, tapi juga ikut memberikan semacam atensi, semacam bukan pendampingan dalam arti seperti lawyer gitu ya, tapi kemudian kita memantau, memonitor niat baik yang kemudian sudah dicanangkan ini memang benar-benar dilaksanakan, diwujudkan dan mencapai satu target yang memang diinginkan tidak hanya oleh lembaga yang bersangkutan tapi juga oleh masyarakat. Jadi harus ada sinergi dan kesinambungan dan keterkaitan antara apa yang dikehendaki oleh lembaga ini membangun WBBM juga apa yang diinginkan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan. Jangan sampai kita aja yang senang hebat, masyarakatnya nggak ada dampak apa-apa. Nah ini yang Ombudsman di situ untuk kemudian memastikan itu terjadi keterkaitan dan kesinambungan itu. Mungkin Bapak bisa memberikan kiat-kiat khusus apa nih supaya satker-satker ini dapat meraih predikat WBK WBBM? Pertama berangkat dari niat yang tulus, memang untuk memperbaiki bangsa ini. Nggak hanya cukup berhenti pada seremonial. Percayalah kalau hanya sekedar seremonial memenuhi target pencapaian, selesai target selesai, apalagi yang tadi saya katakan ganti menteri, ganti presiden bisa bubar semuanya. Tapi kalau berangkat dari niat yang tulus, kami memperbaiki diri bukan karena ada momentum penilaian ini, tapi memang kami ingin memperbaiki bahwa ada momentum penilaian itu hanya momentum pemicu saja gitu, hingga kemudian niat atau girah perbaikan ini memang benar-benar melekat dalam hati dan keinginan dan diwujudkan bentuk tindakan, ada atau tidak ada pencanangan atau pencapaian atau proses menuju WBK WBBM seperti itu. Jadi kalau tadi saya diskusi dengan Bu Gusti itu sebenarnya ini kan cuma stimulan saja gitu, pemerintah menyelenggarakan event penilaian WBK WBBM stimulan saja, tapi ke depan sebenarnya itu harusnya tidak lagi perlu stimulasi kalau kemudian sudah punya niat dan keinginan yang sama seperti itu. Dari Bapak sama Ibu. Saya ingin bertanya ke Bapak Kokanwil dan juga Ibu Ayu, ini selaku para petinggi-petingginya di Kemenkumham Daerah Istimewa Yogyakarta nih. Tentunya tanpa bantuan dari mereka pun satker-satker Kemenkumham di Daerah Istimewa Yogyakarta tentunya khususnya lagi untuk pemasyarakatan sulit untuk meraih WBK WBBM karena prosesnya yang cukup panjang ya Pak ya, 1 tahun untuk LPKA sendiri berproses. Nah, saya ingin bertanya kepada Pak Kokanwil nih Pak, bagaimana sih Pak Bapak menyemangati UPT atau satker-satker di jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM ini untuk semangat untuk meraih WBK WBBM ini? Terima kasih. Jadi yang pertama kunci utama adalah sebagai pemimpin. Pemimpin harus memberikan semangat untuk kebersamaan dan bekerja sama. Kalau pemimpinnya tidak semangat, itu hasilnya mustahil akan kurang bagus. Juga seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala Ombudsman Perwakilan, bahwa beliau ini sebagai tim juri kita. Baik buruknya kita tergantung ikut menentukan Ombudsman. Kenapa? Karena beliau bermitra dengan masyarakat, sedangkan kita melayani masyarakat. Ya, artinya kalau masyarakat menganggap kita baik, kita pasti akan baik. Nah, udah itu aja. Kalau masyarakat menganggap tidak baik, nah, itu pasti nilainya juga hasilnya akan kurang baik. Jadi untuk LPKA terus maju, pantang mundur, ya kan? Semangat kita pada periode yang terakhir sampai 2025. Sukses selalu. Ibu Ayu, mungkin Ibu selaku ini, Ibu Ayu ini Sri Kandinya Kemenkumham Pemasyarakatan tentunya. Monggo Ibu, bagaimana kiat-kiat Ibu untuk tetap memotivasi satker-satker di jajaran Ibu? Ya, baik.
Itu berangkat semua dari satu role model, yaitu Bapak Kakandul sendiri sebagai penyemangat kita di wilayah di daerah istimewa Yogyakarta, sehingga saya berkewajiban untuk meneruskan aura itu kepada teman-teman sekalian, tidak putus-putusnya, baik melalui fisik, pertemuan langsung maupun secara video conference, atau mungkin melalui WA group. Jadi saya tidak putus-putusnya setiap hari berkomunikasi dengan teman-teman, apa masalahnya, kendalanya di mana, bahwa saya hanya menekankan bahwa ini menjadi habit, harusnya menjadi habit. Jadi status WBK, WBM itu adalah bonus nantinya. Kalau kita bisa melaksanakan itu sesuai SOP dan menjadi habit kita di setiap pekerjaan kita setiap harinya, insya Allah bonus akan kita dapatkan. Jadi tetap semangat untuk teman-teman semuanya. Oke. Ya. Dan ini kita udah sampai di sesi yang paling akhir nih. Dan saya sama teman-teman mengucapkan terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan kepada kami, Bapak dan Ibu. Di tengah kesibukan, Bapak dan Ibu ini masih menyempatkan diri untuk tetap membersamai kita dalam podcast LPKA Jogja ini. Terima kasih sekali Bapak dan Ibu. Dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada insan pemasyarakatan, terutama sahabat pemasyarakatan yang setia untuk menemani LPKA Jogja tumbuh untuk meraih predikat WBK WBBN ini. Terima kasih atas dukungannya dan jangan lupa untuk terus mengikuti update konten-konten LPKA kelas 2 Yogyakarta. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kami LPKA Jogja. Oke. Terima kasih.